Nah, yang biaya ini semua ada nih, biaya layanan, biaya jasa dan aplikasi. Ini langsung ini. Ini langsung ke aplikator. 12.000, 10.000 dan lebih menyakitkan, biaya ini tidak punya dasar hukum sama sekali. Kita bisa perdebatkan tentang 15%, 5%. Ada KP-nya. Seburuk-buruknya KP dia dasar hukum. Ini nggak ada. Dan negara ini biarkan ini terjadi bertahun-tahun. Ini aneh menurut saya. Kita sepertinya hidup bernegara tanpa negara. Ketidakadilan potongan tarif menjadi sorotan serius Komisi 5 DPR RI saat rapat dengar pendapat umum bersama pihak driver aplikasi transportasi online. Pihak aplikator disinyalir melakukan pelanggaran aturan karena memangkas tarif layanan ojek online lebih dari 20%. Padahal, keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 hanya membolehkan potongan maksimal 20% dari tarif setiap perjalanan. Namun nyatanya, pihak aplikator dapat melakukan potongan lebih dari itu, salah satunya melalui program khusus yang dapat memudahkan driver online mendapatkan order. Jadi Grab ini, setelah dia memotong potongan sebesar 20% bahkan lebih, nah yang ikut program slot itu disuruh bayar lagi. Udah dipotong 20% bahkan lebih, disuruh bayar lagi. Jadi emang itu opsional, benar. Tapi kan orderan ini jadi terbelah. Di skip orderan, hanya diutamakan untuk yang bayar 3.000 sampai 20.000, Pak. Yang ikut program, jadi orderan ini di skip, Pak. Disimpan, nanti didahulukan, diprioritaskan untuk driver yang bayar. Nah akhirnya driver yang tidak ikut program itu jadi sepi, jadi anyep. Transportasi online merupakan jenis angkutan yang terus berkembang dan sangat diandalkan masyarakat. Tak hanya mengantar orang, ojek online juga dapat berperan fleksibel seperti kurir. Kemudahan akses, efisiensi waktu serta harga yang kompetitif mendorong ekosistem transportasi online di Indonesia tumbuh subur. Ditambah, sistem transportasi umum di beberapa wilayah Indonesia masih kurang nyaman, tidak tepat waktu, serta terbatas dalam menjangkau suatu lokasi. Ketergantungan Indonesia terhadap transportasi online dapat terlihat dalam data ini. Indonesia menjadi negara dengan pengguna transportasi online terbanyak di dunia. Berdasarkan laporan digital Global Statshot tahun 2025, sebanyak 66% pengguna internet Indonesia rutin menggunakan layanan transportasi online setiap bulannya. Angka ini menunjukkan betapa besarnya pasar transportasi online di Indonesia. Maka wajar saja jika Komisi 5 DPR RI mengusulkan adanya undang-undang transportasi online. Besarnya kebutuhan masyarakat terhadap ojek online perlu dilindungi agar pihak aplikator tidak semena-mena menentukan aturan. Intervensi pemerintah dibutuhkan untuk melindungi kepentingan ojek online agar tidak dirugikan dalam pola bagi hasil yang tidak wajar. Nah, kalau kita lihat dari apa yang dikenakan kepada potongan kepada ojek itu ya, yang bahkan bisa sampai berkisar 25% sampai 30% kalau disebut tadi. Bahkan ada satu aplikasi yang nama Goceng itu, bayangkan bahwa 30.000 mereka hanya dapat 5.000. Nah ini tentunya saya kira yang pertama di DPR ini kita bagaimana mengkomunikasikan ini kepada pihak regulasi, dalam hari ini Kemenhub, ya, juga mungkin kepada pengusahanya, sehingga dengan demikian bisa ada titik temu ini. Perlu ada regulasi khusus yang mewajibkan aplikator bagaimanapun caranya agar mereka pun bertanggung jawab. Karena kan iuran BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya dari peserta, dari ojol, tapi harus ada peran dari aplikator. Nah, aplikator itu dengan persentase tertentu, kemudian dengan mekanisme yang ada membantu memotong iuran. Setidaknya ada 4 poin yang diusulkan untuk masuk dalam rancangan undang-undang transportasi online. Di antaranya terkait batas potongan tarif 10%, legalitas operasional transportasi online, hingga perlindungan data pengemudi dan penumpang. Pembuatan regulasi transportasi online perlu dilakukan secara komprehensif agar tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada. Regulasi itu diharapkan dapat mengatur secara adil eksistensi pengemudi transportasi online yang jumlahnya mencapai lebih dari 2 juta orang.